Jadi Adam pun tidak akan hidup kalau bukan karena Muhammad SAW. Alam semesta tidak akan bergerak kalau bukan karena dia. Itulah maka majelis kita adalah majelis yang menghidupkan jantung, majelis yang menghidupkan mesin ibarat motor, majelis yang menghidupkan kolbu. Maka kolbu itu bergetar ketika nama dia disebut. Kenapa kita tidak langsung saja kepada dia? Kenapa kita tidak langsung saja kepada Allah? Bukankah kita ini manusia yang sama seperti dia? Betul, tapi dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kau sangka jadi nabi itu seperti orang mau ikut tes CPNS. Nabi itu bukan ada tesnya, itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pilihan Allah jatuh kepada dia, dan Allah memilih dia, sampai-sampai Allah pun beradab dalam tanda kutip kepada dia. Kalau kepada nabi yang lain Allah panggil namanya, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, ya Isa inni istafaituka, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Tapi kepada dia tak pernah dipanggil namanya. Apa kata Allah kepada dia? Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Allah hanya memanggil dia dengan dua sebutan nama, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihissalam berdoa meminta, Rabbi srahli sadri, tapi dia tidak meminta, Allah sudah kasih sebelum dia minta. Alam nasrah laka sadrak, karena memang janji Allah. Apa kata Allah? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Maka dia katakan, ana sayyidu waladi Adam, aku pemimpin anak cucu keturunan Adam. Dia yang menyebut dirinya sayyid, ana sayyidu waladi Adam. Maka Abdul Somad mengatakan, sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abdul Somad bisa bicara lantang menggelegar itu kan karena yang di sini mayoritas umat Islam. Gimana mau menyampaikan risalah Muhammad SAW kalau di airport aja udah kena panah? Gimana mau menyampaikan Nabi Muhammad? Iyalah kalau Ustaz ceramah di Riau, kampung halaman Ustaz. Iyalah kalau Ustaz ceramah di masjid. Tapi bagaimana berdakwah ini? Maka kemarin saya dibawa oleh Pak DPD ke Masjid Kiai Gede. Sebetulnya lama saya merenung, kenapa saya dibawa ke Masjid Kiai Gede ini, ziarah ke makam Kiai Gede. Sebetulnya sedang menegur diri saya. Hai Abdul Somad, Kiai Gede dulu datang ke negeri ini, menembus ombak gelombang, mengharungi sungai, baru sampai menyebarkan dakwah Islam. Kau sampai kemarin naik helikopter Abdul Somad. Sebetulnya saya cuma mau ngasih tahu saya naik heli. Begitu banyak kemudahan. Jadi sebetulnya sedang mengukur apa yang dilakukan Abdul Somad ini belum ada apa-apanya. Tapi jangan lupa pula, di balik kedatangan Kiai Gede di situ, beliau diutus oleh Sultan. Jadi Sultan Suryansah, lalu kemudian adik beliau, lalu kemudian mengutus para ulama. Oleh sebab itu ulama dan umara tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau ada orang mengatakan kita bisa berdakwah, Abdul Somad bebas berdakwah dimanapun berada, lihat dulu, kalau umara suka kepada dakwah baru bisa berdakwah. Kalau umaranya lebih suka lagu dangdut, dia panggil artis. Makin tinggi pentasnya, makin pendek roknya. Mohon maaf Habib, keceplosan. Tak saya lanjutkan. Kalau di tablik akbar saya teruskan. Sopan, jangan sampai galilul adab, tidak beradab kepada para habaib, kepada para ulama. Oleh sebab itu kita bisa sholawatan, kita bisa maulidan, kita bisa barzanjian, kita bisa tahlilan. Itu karena masih ada orang yang menjadi payung naungan kita, masih bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan Rasulullah. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa, lama jadi ustadz banyak yang curhat.
Macam-macam sudah saya rasakan. Ada yang jadwal di cancel, ada yang sudah sampai airport disuruh pulang, ada yang sudah sampai hotel dicabutkan pisau, ada yang disediakan baleho disuruh jangan datang kemari. Tak perlulah saya ceritakan itu satu-satu. Itu hanya akan menjadi bahan orang untuk membuli haters saja. Akan tetapi itu semua pelajaran bahwa saya katakan, jangan lagi kita berpikir kotak-kotak, kelompok-kelompok, person-person, apalagi pribadi-pribadi. Yang kita pikirkan adalah kemaslahatan umat. Setan tidak akan lagi menggoda kita untuk menyembah dia. Setan tidak lagi berbisik, hai masyarakat, sembahlah aku, sembahlah pokok kayu. Tidak. Walakin fit tahris. Hadis riwayat Sunan Tirmidzi. Dalam kitab Sunan Tirmidzi, inna syaitana qad ya'isa an ya'budahul musallun. Setan sudah putus asa ketika dia melihat ada orang sholat, tapi dia tanamkan permusuhan di antara orang-orang yang sholat itu. Mulai hatinya sikut menyikut, hasad, dengki dan lain sebagainya. Tapi insya Allah dengan banyak berselawat hilanglah hasad itu. Seperti yang disampaikan Pak DPD tadi, ini kenapa acaranya dibuat di Majelis Haji Awai? Kenapa dibuat? Kalau kita masih berpikir sempit kepala personal, tapi yang kita pikirkan adalah maslahat umat. Adapun yang mengatakan kenapa Ustaz Somad diundang di majelis yang sedikit, kita ikut protokol kesehatan. Ini kelihatannya aja sedikit. Ini akan ditonton 1 juta orang nanti melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan channel-channel yang lain, kalau disebutkan namanya akan saya iklankan, karena kita tidak bertarung di alam nyata, tapi kita bertarung di alam ghaib, di alam-alam cyber, di alam-alam internet, multimedia. Apalagi anak-anak muda banyak yang menyusun video-video ini bisa menjadi video yang menarik, yang luar biasa. Pak Haji Muhammad Rahman punya tim yang luar biasa membuat video-video yang menarik, konten-konten menarik, menjadi tontonan bagi anak-anak muda. Maka terselamatkanlah dan negeri ini tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.